Bayangkan jika Anda bangun besok pagi dengan perasaan ringan, penuh energi, tidak mudah lapar, dan yang paling penting, kadar gula darah Anda tetap stabil sepanjang hari. Anda tidak perlu menjalani diet ekstrem, tidak perlu menghabiskan uang untuk suplemen mahal, dan tidak perlu menyerah pada makanan favorit Anda. Kedengarannya seperti impian, bukan? Tapi sebenarnya, ini bukanlah hal yang mustahil. Dalam video ini, kami akan mengungkap rahasia dari 7 jenis sayuran super yang terbukti secara ilmiah mampu menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu tubuh Anda menggunakan insulin dengan lebih efektif, dan bahkan mendukung proses penurunan lemak di area perut. Semua ini tanpa perlu mengubah total gaya hidup Anda. Mungkin Anda merasa sudah mencoba berbagai cara untuk mengendalikan diabetes atau kadar gula darah tinggi, mulai dari menghindari nasi, berhenti makan manis, hingga minum obat secara rutin, tapi tetap saja hasilnya belum memuaskan. Anda masih sering merasa lelah, mudah lapar, dan khawatir setiap kali memeriksa kadar gula darah Anda. Faktanya, banyak orang tidak menyadari bahwa ada solusi alami yang tersedia di dapur kita sendiri, ya, dari sayuran yang mungkin selama ini Anda anggap biasa saja. Yang mengejutkan adalah sebagian besar dokter jarang membicarakan potensi luar biasa dari sayuran-sayuran ini. Mungkin karena fokus mereka lebih pada obat-obatan, padahal makanan adalah alat penyembuhan paling dasar dan paling aman. Terutama jika Anda tahu bagaimana memilih dan mengolahnya dengan bijak. Dan jangan khawatir, ini bukan sekadar daftar acak. Setiap sayuran dalam video ini dipilih berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Beberapa bahkan memiliki efek yang setara dengan obat diabetes populer seperti metformin, tanpa efek samping. Kami akan membahas bagaimana masing-masing sayuran bekerja di dalam tubuh Anda, mengapa mereka begitu efektif, dan bagaimana Anda bisa dengan mudah memasukkannya ke dalam rutinitas makan harian Anda. Apakah Anda penasaran sayuran apa yang menduduki posisi nomor 1 dalam daftar ini? Kami yakin Anda belum pernah menduga sebelumnya bahwa sayuran itu bisa menjadi penyelamat bagi gula darah Anda. Bahkan sayuran nomor 4 yang sering diremehkan banyak orang ternyata memiliki efek luar biasa dalam menstabilkan kadar glukosa dalam darah. Jadi, jika Anda sedang berjuang mengelola gula darah, video ini adalah untuk Anda. Kami tidak hanya akan memberi informasi, tapi juga memberi harapan dan solusi praktis. Tetap bersama kami sampai akhir video, karena informasi terakhir bisa jadi adalah bagian terpenting yang akan membuka jalan menuju hidup yang lebih sehat dan lebih stabil. Bayam seringkali dianggap hanya sebagai makanan pelengkap atau sekadar sayur penambah warna dalam piring. Namun bagi Anda yang sedang berjuang mengendalikan kadar gula darah, bayam seharusnya menjadi salah satu senjata utama dalam dapur Anda. Sayuran hijau ini memiliki kekuatan luar biasa dalam membantu tubuh Anda menyerap kelebihan glukosa dari aliran darah secara alami. Salah satu alasan utama mengapa bayam sangat efektif adalah karena kandungan karbohidratnya yang sangat rendah. Ini berarti bayam hampir tidak memberikan beban tambahan gula ke tubuh Anda ketika dikonsumsi. Tapi manfaat sebenarnya jauh lebih dalam. Bayam kaya akan magnesium, yaitu mineral penting yang berperan besar dalam meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Semakin tinggi sensitivitas insulin, semakin efektif tubuh Anda dalam merespon dan mengendalikan lonjakan gula darah setelah makan. Sensitivitas insulin yang rendah adalah akar dari banyak masalah diabetes tipe 2. Ketika tubuh Anda tidak lagi merespon insulin dengan baik, glukosa tetap tinggal di dalam darah dan tidak masuk ke dalam sel-sel untuk digunakan sebagai energi. Inilah yang menyebabkan kadar gula darah melonjak dan bertahan tinggi. Dengan mengonsumsi bayam secara teratur, Anda memberikan tubuh nutrisi yang diperlukan untuk memulihkan respons insulin alami dan membantu glukosa digunakan dengan lebih efisien. Selain magnesium, bayam juga tinggi serat larut yang membantu memperlambat proses pencernaan. Ini sangat penting karena semakin lambat makanan dicerna, semakin perlahan pula glukosa dilepaskan ke dalam aliran darah. Efeknya, kadar gula darah Anda tidak naik secara mendadak, melainkan stabil sepanjang hari.
Serat ini juga membantu Anda merasa kenyang lebih lama, yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sedang berusaha mengendalikan nafsu makan dan berat badan. Dua faktor yang juga sangat terkait dengan pengelolaan diabetes. Bayangkan Anda memulai pagi dengan segelas smoothie segar yang mengandung segenggam bayam mentah. Rasanya mungkin tidak terlalu menonjol, tapi dampaknya terhadap gula darah Anda bisa sangat signifikan. Dalam satu gelas sederhana itu, Anda sudah membantu tubuh Anda menstabilkan kadar gula darah bahkan sebelum jam 9 pagi. Ini adalah langkah kecil yang bisa memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Selain dalam bentuk smoothie, bayam juga sangat fleksibel untuk digunakan dalam berbagai hidangan. Anda bisa menumisnya dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, mencampurnya ke dalam telur dadar, menambahkannya ke sup, atau bahkan membuat salad hijau segar yang penuh rasa dan nutrisi. Tidak ada alasan untuk merasa bosan, karena variasi olahannya sangat banyak dan mudah diadaptasi ke dalam kebiasaan makan harian Anda. Banyak penelitian mendukung manfaat bayam ini. Studi menunjukkan bahwa asupan magnesium yang cukup berkaitan langsung dengan penurunan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Bahkan hanya dengan menambah porsi sayuran hijau seperti bayam dalam seminggu, Anda sudah memperkuat sistem metabolisme tubuh Anda melawan lonjakan gula darah yang berbahaya. Bayam bukan hanya makanan, ia adalah alat alami yang bisa membantu Anda mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda. Dalam dunia yang dipenuhi dengan makanan olahan tinggi gula, bayam berdiri sebagai pengingat bahwa solusi terbaik seringkali datang dari alam, bukan dari apotek. Jadi jika Anda belum mulai mengonsumsi bayam secara rutin, inilah saat yang tepat. Mulailah dari langkah kecil. Coba tambahkan ke smoothie, atau siapkan satu hidangan tumisan bayam seminggu sekali. Lihat bagaimana tubuh Anda merespon, dan ketika Anda merasakan perubahan positif, buatlah itu menjadi kebiasaan harian. Karena dalam setiap daun bayam yang Anda makan, tersembunyi harapan baru untuk hari-hari yang lebih sehat dan gula darah yang lebih terkendali. Jika bayam adalah penjaga pertama yang setia menstabilkan kadar gula darah Anda, maka paprika adalah prajurit pelindung yang bekerja dari sisi lain, yaitu membantu tubuh Anda melawan peradangan dan meningkatkan fungsi pankreas. Paprika hadir dalam berbagai warna menarik seperti merah, kuning, dan hijau. Tidak hanya memberikan keindahan pada piring makan Anda, tapi juga menyimpan manfaat besar untuk kesehatan, khususnya bagi penderita diabetes. Salah satu keunggulan utama paprika adalah indeks glikemiknya yang sangat rendah. Artinya, ketika Anda mengonsumsi paprika, kadar gula darah Anda tidak akan mengalami lonjakan tajam, seperti yang biasa terjadi setelah makan karbohidrat sederhana atau makanan olahan. Menjadikannya pilihan ideal sebagai camilan atau tambahan menu makan bagi siapa saja yang ingin menjaga kestabilan glukosa dalam darah. Tapi manfaat paprika tidak berhenti di sana. Sayuran berwarna cerah ini juga mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Vitamin C bukan hanya dikenal karena perannya dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga karena efek antiinflamasi yang luar biasa. Peradangan kronis adalah salah satu musuh utama bagi penderita diabetes, karena ia dapat mengganggu fungsi pankreas, organ penting yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Dengan mengonsumsi paprika secara teratur, Anda secara tidak langsung membantu mengurangi stres pada pankreas. Ini sangat penting, karena ketika pankreas dalam kondisi lebih baik dan tidak meradang, ia dapat bekerja lebih efisien dalam menghasilkan insulin. Hasil akhirnya, tubuh Anda menjadi lebih mampu mengatur kadar gula darah secara alami tanpa perlu tambahan obat. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa individu yang secara rutin mengonsumsi paprika memiliki kadar gula darah yang lebih stabil sepanjang hari. Ini bukan klaim kosong, melainkan didukung oleh hasil uji klinis dan studi observasional di berbagai negara. Paprika membantu tubuh mengatur metabolisme glukosa, meningkatkan respon insulin, dan memberikan perlindungan terhadap kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas. Salah satu cara termudah untuk menikmati manfaat paprika adalah menjadikannya camilan sehat.
Anda bisa memotong paprika menjadi irisan tipis dan menyajikannya bersama saus hummus atau yogurt rendah lemak. Kombinasi ini bukan hanya lezat, tapi juga sangat mengenyangkan dan ramah terhadap gula darah. Jika Anda suka makanan hangat, paprika juga cocok ditumis sebentar dengan minyak zaitun dan bawang putih, atau dipanggang bersama sayuran lain sebagai menu makan malam ringan. Selain itu, paprika bisa menjadi tambahan sempurna dalam salad segar, sup, bahkan isian sandwich atau wrap. Teksturnya yang renyah dan rasanya yang manis alami membuatnya mudah disukai oleh semua anggota keluarga, termasuk anak-anak. Ini adalah cara cerdas untuk mulai memperkenalkan makanan sehat ke dalam pola makan harian tanpa harus membuat perubahan drastis. Paprika juga kaya akan antioksidan lain seperti beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin yang membantu melindungi sel dari kerusakan. Perlindungan ini sangat penting bagi penderita diabetes yang berisiko mengalami komplikasi seperti penyakit jantung, kerusakan mata, atau masalah saraf akibat tingginya kadar gula darah yang terus-menerus. Dengan kata lain, paprika tidak hanya membantu hari ini, tapi juga melindungi kesehatan Anda di masa depan. Bayangkan, dengan hanya menambahkan sepotong paprika ke dalam menu harian Anda sudah memberikan tubuh dorongan alami untuk bekerja lebih baik dalam mengelola gula darah. Ini bukan tentang diet ketat atau pantangan yang membuat stres, melainkan tentang kebiasaan cerdas yang bisa dimulai dengan langkah kecil namun konsisten. Jadi, jika Anda ingin menambah variasi dalam makanan Anda dan sekaligus membantu tubuh Anda melawan diabetes, paprika adalah pilihan yang sangat layak dipertimbangkan. Mulailah dari satu buah kecil, potong-potong, dan nikmati sebagai camilan sore hari. Perlahan, biarkan tubuh Anda menikmati manfaatnya dan biarkan kebiasaan baik ini tumbuh menjadi bagian dari gaya hidup sehat Anda. Jika ada satu sayuran yang sering disalahpahami dan dijauhi karena rasanya yang pahit, maka pare adalah contohnya. Tapi di balik rasa pahit itulah tersembunyi manfaat luar biasa yang bahkan bisa menyaingi salah satu obat diabetes tipe 2 paling populer, yaitu metformin. Pare bukan hanya bagian dari tradisi pengobatan herbal di berbagai budaya selama berabad-abad, tetapi juga telah diuji dalam berbagai penelitian modern yang membuktikan kemampuannya dalam membantu mengatur kadar gula darah secara alami. Pare mengandung senyawa aktif unik seperti karantin, visin, dan polipeptida P, senyawa yang memiliki efek mirip dengan insulin. Senyawa ini membantu glukosa dalam darah untuk lebih mudah masuk ke dalam sel-sel tubuh, di mana glukosa akan digunakan sebagai energi. Dengan kata lain, pare membantu tubuh Anda menggunakan gula dengan lebih efisien, tanpa perlu tambahan insulin dari luar. Efek ini sangat penting, terutama bagi penderita diabetes tipe 2, yang tubuhnya tidak merespon insulin dengan baik, atau mulai kekurangan produksi insulin. Dengan rutin mengonsumsi pare, Anda bisa membantu mengurangi kadar gula darah puasa, serta memperbaiki nilai HbA1c, indikator penting dalam mengukur pengendalian diabetes jangka panjang. Bahkan, banyak orang yang setelah rutin mengonsumsi pare dalam jangka waktu tertentu, melaporkan penurunan kebutuhan mereka terhadap obat penurun gula darah. Ini tentu bukan alasan untuk menghentikan obat tanpa saran dokter, tetapi cukup menjadi bukti kuat bahwa pare punya potensi besar sebagai pendukung alami pengobatan diabetes. Sayangnya, masalah utama dari pare memang terletak pada rasanya. Rasa pahit yang khas seringkali membuat banyak orang enggan mengonsumsinya secara rutin. Tapi kabar baiknya, ada banyak cara untuk mengolah pare agar rasanya lebih bersahabat. Salah satu metode populer adalah menumisnya dengan bawang putih dan minyak zaitun. Proses ini tidak hanya menambah aroma lezat, tapi juga membantu menetralkan rasa pahit secara signifikan. Anda juga bisa merebus pare sebentar sebelum dimasak, atau mencampurnya dengan bahan lain dalam tumisan untuk menyeimbangkan rasa. Bagi Anda yang lebih berani membuat jus pare segar, adalah cara yang sangat langsung dan cepat untuk mendapatkan manfaatnya. Cukup blender pare dengan sedikit air dan perasan jeruk nipis untuk mengurangi rasa pahitnya. Minum dalam jumlah kecil di pagi hari dan biarkan tubuh Anda merasakan efeknya. Meski rasanya cukup menantang,
manfaat jangka panjangnya sangat layak untuk diperjuangkan. Pare juga bisa dijadikan bagian dari sup atau ditambahkan ke dalam nasi goreng sayur sebagai campuran. Bahkan di beberapa daerah, pare diolah menjadi keripik atau ditumis dengan telur dan sambal sebagai lauk lezat yang menggugah selera. Kuncinya adalah mencoba berbagai cara hingga Anda menemukan yang paling sesuai dengan selera Anda dan keluarga. Selain manfaat terhadap gula darah, pare juga dikenal membantu meningkatkan pencernaan, membersihkan hati, dan memiliki sifat detoks alami. Ini menjadikannya sayuran multifungsi yang tidak hanya menargetkan satu masalah, tapi juga memperbaiki sistem tubuh secara keseluruhan. Beberapa studi bahkan menunjukkan pare memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel dan memperkuat sistem imun. Bayangkan, dengan hanya satu porsi kecil pare dalam seminggu, Anda sudah membantu tubuh Anda bekerja lebih optimal dalam mengatur glukosa, mendukung kesehatan organ dalam, dan menurunkan risiko komplikasi jangka panjang akibat diabetes. Ini bukan tentang mengganti semua makanan Anda menjadi pahit dan hambar, tapi tentang memperkenalkan satu elemen kuat yang bisa membawa perubahan besar dalam pengelolaan kesehatan. Jadi, jika selama ini Anda menghindari pare karena rasanya, sekarang adalah saatnya memberi kesempatan kedua. Mulailah dengan porsi kecil, coba berbagai resep, dan rasakan bagaimana tubuh Anda merespon. Dengan waktu dan konsistensi, pare bisa menjadi sahabat baru Anda dalam perjalanan melawan diabetes. Alami, murah, dan sangat bermanfaat. Kecil ukurannya, tapi besar kekuatannya. Itulah gambaran yang paling tepat untuk kecambah brokoli. Meskipun terlihat mungil dan seringkali luput dari perhatian di antara sayuran lainnya, kecambah brokoli adalah salah satu makanan paling kuat dalam membantu menurunkan kadar gula darah secara alami, khususnya bagi penderita diabetes tipe 2. Sayuran mini ini mengandung senyawa luar biasa bernama sulforafan, sebuah zat aktif yang telah diteliti secara luas karena kemampuannya dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Sulforafan bekerja dalam beberapa cara sekaligus. Pertama, ia membantu melawan stres oksidatif, yaitu kondisi di mana tubuh kelebihan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Ini penting karena penderita diabetes sering mengalami stres oksidatif kronis yang memperburuk resistensi insulin dan mempercepat komplikasi. Dengan menurunkan kadar radikal bebas, kecambah brokoli membantu melindungi sel-sel tubuh dan menjaga agar insulin dapat bekerja dengan lebih efektif. Kedua, sulforafan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan kronis di dalam tubuh, khususnya di hati, pankreas, dan jaringan lemak, adalah penyebab utama tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Dengan mengurangi peradangan, kecambah brokoli membantu sel-sel tubuh merespon insulin dengan lebih baik, sehingga glukosa lebih mudah masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Ketiga, kecambah brokoli juga terbukti meningkatkan ekspresi enzim detoksifikasi di dalam tubuh. Ini berarti tubuh Anda lebih mampu membersihkan racun dan limbah metabolik yang mengganggu keseimbangan hormon dan metabolisme glukosa. Dengan tubuh yang lebih bersih secara sistemik, pengaturan gula darah pun menjadi lebih stabil dan efisien. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Science Translational Medicine menemukan bahwa ekstrak sulforafan dari kecambah brokoli mampu menurunkan kadar gula darah hingga 10% pada pasien diabetes tipe 2 yang mengalami obesitas. Ini adalah penurunan yang sangat signifikan, apalagi jika dicapai tanpa penggunaan obat tambahan. Ini membuktikan bahwa makanan benar-benar bisa menjadi pengobatan alami yang efektif bila dipilih dan digunakan dengan tepat. Yang menarik, Anda tidak perlu membeli suplemen mahal atau mencari produk langka. Kecambah brokoli bisa Anda tanam sendiri di rumah hanya dengan benih brokoli, wadah kecil, dan air bersih. Dalam waktu 3-5 hari, Anda sudah bisa memanen kecambah brokoli segar yang penuh nutrisi. Prosesnya sangat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja, bahkan di apartemen kecil sekalipun.
Untuk mengonsumsinya, Anda bisa menambahkan kecambah brokoli ke dalam sandwich, salad, sup, atau bahkan mencampurkannya dalam smoothie. Rasanya ringan dan segar, tidak terlalu kuat, sehingga mudah diterima oleh lidah kebanyakan orang. Jika Anda menyukai makanan hangat, kecambah brokoli juga bisa ditumis sebentar dengan api kecil, tapi pastikan tidak dimasak terlalu lama agar kandungan sulforafannya tidak hilang. Selain untuk menurunkan gula darah, kecambah brokoli juga mendukung kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membantu mencegah kerusakan sel. Kandungan vitamin C, vitamin K, serat, dan mineral penting lainnya membuatnya menjadi tambahan yang sangat bernilai dalam pola makan sehari-hari, terutama bagi mereka yang sedang berusaha menjalani gaya hidup lebih sehat dan alami. Bayangkan sebuah kebiasaan sederhana, seperti menambahkan 1 sendok kecambah brokoli ke dalam sarapan Anda, bisa memberikan dampak jangka panjang bagi kestabilan gula darah dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini bukan solusi instan, tapi merupakan langkah kecil yang jika dilakukan dengan konsisten akan memberikan hasil besar. Kita sering berpikir bahwa untuk mengatasi diabetes, kita membutuhkan sesuatu yang besar, mahal, dan sulit dijangkau. Padahal jawabannya bisa jadi ada di meja makan Anda sendiri. Kecambah brokoli adalah contoh nyata bahwa alam telah menyediakan solusi yang tidak hanya efektif, tapi juga mudah diakses dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika Anda belum pernah mencoba kecambah brokoli, inilah waktu yang tepat untuk memulai. Anda bisa membelinya di pasar organik atau menanam sendiri di rumah. Jadikan kebiasaan ini bagian dari rutinitas harian Anda. Dalam setiap kecambah kecil itu tersimpan kekuatan alami yang bisa membantu Anda mengendalikan gula darah tanpa rasa takut dan tanpa beban besar. Karena terkadang solusi terbaik datang dalam bentuk yang paling sederhana. Dalam upaya mengendalikan kadar gula darah, banyak orang berusaha keras menghindari nasi, roti, atau pasta, makanan tinggi karbohidrat yang bisa memicu lonjakan glukosa. Tapi mengganti makanan pokok seperti ini bukan perkara mudah. Untungnya ada satu sayuran yang bisa menjadi solusi cerdas, kembang kol. Sayuran serbaguna ini bukan hanya rendah karbohidrat, tetapi juga kaya akan nutrisi yang mendukung metabolisme dan pengaturan gula darah secara keseluruhan. Kembang kol memiliki tekstur lembut dan rasa netral yang menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai olahan. Ia bisa dijadikan nasi kembang kol, dibuat puree seperti kentang tumbuk, bahkan dijadikan dasar pizza yang lezat. Yang membuatnya istimewa bukan hanya karena dapat menggantikan karbohidrat dengan kalori dan gula yang lebih rendah, tapi karena kandungan nutrisinya yang mendalam, terutama kolin. Kolin adalah nutrisi penting yang berperan besar dalam metabolisme lemak di dalam tubuh. Bagi penderita diabetes, di mana gangguan metabolisme lipid sering terjadi, kolin sangat bermanfaat. Ia membantu memecah lemak dan mencegah penumpukan lemak di hati. Ini sangat penting karena hati adalah organ yang memainkan peran kunci dalam mengatur kadar gula darah. Ketika hati sehat dan bebas dari lemak berlebih, ia dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efisien, termasuk menyimpan dan melepaskan glukosa sesuai kebutuhan tubuh. Selain itu, kembang kol juga kaya akan serat yang membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan. Dengan begitu, kadar gula darah Anda tidak melonjak setelah makan, melainkan naik secara perlahan dan stabil. Efek ini sangat membantu bagi mereka yang mudah mengalami lonjakan glukosa setelah makan nasi atau makanan olahan lainnya. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Diabetes Care menunjukkan bahwa mengganti karbohidrat olahan dengan sayuran rendah indeks glikemik seperti kembang kol dapat membantu menurunkan kadar gula darah setelah makan secara signifikan. Ini bukan sekadar teori, tapi berdasarkan data klinis yang sudah diuji pada pasien diabetes tipe 2. Efeknya tidak hanya terlihat dalam jangka pendek, tetapi juga membantu mengendalikan HbA1c dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, kembang kol juga mengandung antioksidan seperti vitamin C dan senyawa glukosinolat yang mendukung detoksifikasi dan melindungi tubuh dari peradangan.
peradangan adalah salah satu penyebab utama resistensi insulin, dan dengan mengonsumsinya secara teratur, Anda membantu menciptakan lingkungan dalam tubuh yang lebih bersih dan sehat. Bagi Anda yang baru pertama kali mencoba, nasi kembang kol adalah langkah awal yang bagus. Anda cukup mencacah kembang kol mentah dengan blender atau parutan, lalu menumisnya sebentar dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu sesuai selera. Rasanya ringan, mengenyangkan, dan bisa menjadi pengganti nasi putih yang lebih sehat. Bahkan anak-anak pun biasanya tidak keberatan, karena teksturnya sangat mirip dengan nasi biasa. Selain itu, Anda juga bisa membuat pizza dengan dasar dari kembang kol. Campurkan kembang kol parut yang sudah dikukus dengan telur dan keju parut. Ratakan di loyang, panggang hingga mengering, lalu tambahkan topping favorit Anda. Ini adalah cara menyenangkan untuk menikmati makanan favorit tanpa khawatir terhadap lonjakan gula darah. Kembang kol juga bisa dijadikan sup krim, bahan salad, tumisan, atau bahkan digoreng dengan bumbu ringan sebagai camilan sehat. Kuncinya adalah eksplorasi. Temukan resep yang Anda suka dan jadikan kembang kol bagian dari rutinitas makan harian Anda. Tidak ada aturan kaku, yang penting adalah konsistensi dan kemauan untuk memilih yang lebih baik bagi tubuh Anda. Bayangkan jika setiap kali Anda menginginkan sepiring nasi atau sepotong pizza, Anda punya alternatif yang lebih ramah gula darah tanpa mengorbankan rasa dan kepuasan. Kembang kol memberi Anda pilihan. Ia menunjukkan bahwa mengatur pola makan bukan berarti harus menderita atau kehilangan kenikmatan makan. Sebaliknya, ini tentang mengganti kebiasaan lama dengan pilihan cerdas yang mendukung kesehatan Anda. Jadi, jika Anda sedang mencari cara untuk mengurangi konsumsi karbohidrat tanpa merasa kehilangan, mulailah dengan kembang kol. Satu perubahan sederhana hari ini bisa menjadi titik awal bagi kontrol gula darah yang lebih stabil dan hidup yang lebih sehat. Asparagus mungkin bukan sayuran yang sering muncul di meja makan sehari-hari. Bahkan, banyak orang menganggapnya sebagai makanan mewah yang hanya disajikan di restoran bergengsi. Tapi di balik tampilannya yang elegan, asparagus menyimpan rahasia kesehatan yang luar biasa, terutama bagi Anda yang sedang berjuang mengendalikan kadar gula darah. Salah satu keunggulan utama asparagus adalah kandungan antioksidan kuat bernama glutathione. Glutathione dikenal sebagai salah satu pelindung sel paling efektif di tubuh manusia. Ia bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas, zat berbahaya yang dapat merusak sel dan memperburuk kondisi kronis seperti diabetes. Dalam konteks diabetes, stres oksidatif yang tinggi mempercepat resistensi insulin dan meningkatkan risiko komplikasi seperti kerusakan ginjal, mata, dan saraf. Dengan rutin mengonsumsi asparagus, Anda membantu tubuh mempertahankan sistem perlindungan alami yang mencegah kerusakan ini. Namun, manfaat asparagus tidak berhenti pada perlindungan sel. Sayuran ini juga mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Organ utama yang terlibat dalam detoksifikasi adalah hati. Dan seperti yang kita tahu, hati memiliki peran penting dalam mengatur kadar glukosa. Ketika hati dalam kondisi optimal, ia mampu menyimpan, melepaskan, dan mengubah gula darah dengan lebih efisien. Asparagus membantu menjaga kesehatan hati, sehingga pengaturan kadar gula dalam tubuh berjalan lebih lancar. Yang lebih menarik lagi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa asparagus juga dapat merangsang produksi insulin di pankreas. Ini adalah berita baik bagi penderita diabetes tipe 2, di mana fungsi pankreas dalam memproduksi insulin seringkali sudah mulai menurun. Dengan dukungan dari asparagus, sel-sel beta di pankreas lebih aktif, sehingga tubuh bisa menghasilkan insulin alami dalam jumlah yang lebih memadai. Ini berarti Anda tidak hanya memperbaiki sensitivitas insulin, tapi juga memperkuat sumber produksi insulin itu sendiri. Kombinasi antara efek antiinflamasi, perlindungan sel, detoksifikasi hati, dan stimulasi produksi insulin menjadikan asparagus sebagai pelindung ganda bagi penderita diabetes. Ia bekerja dari berbagai sisi, menjadikan tubuh lebih responsif terhadap insulin dan lebih siap menghadapi fluktuasi kadar gula darah yang bisa terjadi sepanjang hari.
Bukan hanya itu, asparagus juga memiliki efek positif terhadap tekanan darah. Beberapa studi mencatat bahwa konsumsi asparagus secara teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah. Ini sangat penting karena banyak penderita diabetes juga mengalami hipertensi. Dua kondisi yang jika tidak dikendalikan bisa saling memperparah dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Dengan demikian, asparagus memberikan perlindungan tidak hanya terhadap gula darah, tapi juga terhadap sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Bagaimana cara terbaik menikmati asparagus? Sebenarnya sangat sederhana. Anda bisa memanggangnya di atas wajan grill, menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih, atau cukup merebusnya sebentar dan menambahkan perasan air lemon. Metode memasak seperti ini tidak hanya membuat rasanya nikmat dan segar, tetapi juga mempertahankan kandungan nutrisi penting di dalamnya. Asparagus juga cocok dipadukan dengan telur, ikan, atau dimasukkan ke dalam sup. Teksturnya yang renyah dan rasa khasnya yang ringan menjadikannya bahan yang serbaguna untuk berbagai hidangan sehat. Jika Anda belum terbiasa dengan asparagus, mulailah dengan porsi kecil dan coba variasikan dengan bumbu favorit Anda. Lama-kelamaan, tubuh Anda akan terbiasa dan bahkan merasa lebih ringan setelah mengkonsumsinya. Tidak banyak sayuran yang menawarkan manfaat sebanyak asparagus dalam satu porsi. Ia bukan hanya pelengkap piring makan, tapi bisa menjadi bagian inti dari strategi pengelolaan diabetes yang alami dan efektif. Dengan mengintegrasikan asparagus ke dalam pola makan Anda memberikan tubuh dukungan yang menyeluruh, dari perlindungan sel, peningkatan insulin, hingga penguatan sistem pencernaan dan jantung. Jangan biarkan tampilannya yang sederhana menipu Anda. Dalam setiap batang asparagus tersembunyi kekuatan alami yang bisa membantu Anda melawan tantangan harian dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Cobalah menambahkannya ke menu minggu ini dan rasakan sendiri perubahan positif yang bisa terjadi. Di antara semua sayuran dalam daftar ini, mungkin okra adalah yang paling unik. Dengan teksturnya yang berlendir dan bentuknya yang khas, banyak orang ragu untuk mencobanya. Tapi justru di balik keunikannya, itulah tersimpan kekuatan luar biasa. Okra, atau yang juga dikenal sebagai bendi, adalah salah satu sayuran terbaik dalam membantu menurunkan kadar gula darah secara alami dan meningkatkan respon tubuh terhadap insulin. Salah satu keunggulan terbesar okra adalah kandungan lendir alaminya yang disebut mucilage. Ketika okra direndam dalam air, zat ini dilepaskan dan membentuk semacam gel lembut. Gel ini ketika dikonsumsi, bekerja di dalam saluran pencernaan untuk memperlambat penyerapan glukosa dari makanan. Artinya, setelah makan, kadar gula darah Anda tidak langsung melonjak tinggi, tetapi naik perlahan dengan cara yang lebih stabil dan aman. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami lonjakan glukosa berbahaya setelah makan. Tidak hanya itu, okra juga kaya akan serat larut air. Serat ini memainkan peran penting dalam memperlambat laju pencernaan, memberikan rasa kenyang lebih lama, serta membantu memperbaiki kontrol gula darah jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi serat larut secara langsung terkait dengan penurunan risiko resistensi insulin dan kadar HbA1c yang lebih baik. Lebih jauh lagi, konsumsi okra secara rutin juga mendukung kesehatan sistem pencernaan. Serat di dalamnya menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Keseimbangan mikrobioma usus yang sehat sangat berpengaruh pada regulasi hormon, termasuk hormon yang mengatur nafsu makan dan pengolahan glukosa. Dengan memperbaiki kondisi usus, okra memberikan dampak positif ganda. Stabilisasi kadar gula darah dan peningkatan kesehatan metabolik secara menyeluruh. Banyak orang bahkan menyebut okra sebagai booster insulin alami. Sebuah studi kecil menemukan bahwa ekstrak okra membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mempercepat penggunaan glukosa oleh sel. Ini berarti tubuh Anda bisa merespon insulin dengan lebih efektif, sehingga kadar gula darah lebih mudah dikendalikan meskipun Anda mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah moderat. Lalu bagaimana cara mengonsumsi okra agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal?
Salah satu cara yang populer adalah dengan membuat air rendaman okra. Cukup ambil 2 hingga 3 buah okra segar, potong ujungnya lalu belah memanjang. Rendam dalam segelas air semalaman dan minum airnya keesokan pagi sebelum sarapan. Cairan ini kaya mucilaj dan sangat efektif untuk memperlambat penyerapan gula. Rasanya mungkin sedikit berlendir, tapi manfaatnya sangat besar. Jika Anda lebih suka makanan padat, okra juga bisa ditumis dengan bumbu ringan seperti bawang putih dan cabai, ditambahkan ke dalam sup atau dikukus bersama sayuran lain. Yang penting, hindari menggorengnya dengan banyak minyak atau tepung karena bisa mengurangi manfaat sehatnya. Cobalah bereksperimen dengan berbagai resep, karena okra memiliki rasa lembut yang mudah dipadukan dengan bahan lain. Okra juga merupakan sumber yang baik dari vitamin C, magnesium, dan potasium. Semua nutrisi penting dalam mendukung fungsi saraf, otot, dan metabolisme gula. Vitamin C memperkuat sistem imun, magnesium membantu fungsi insulin, dan potasium menjaga keseimbangan cairan serta tekanan darah. Kombinasi ini menjadikan okra sebagai paket lengkap untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya untuk gula darah saja. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengar tentang okra, mungkin rasanya terdengar aneh dan teksturnya membuat ragu. Tapi jangan biarkan persepsi awal menutup peluang Anda untuk mendapatkan manfaat luar biasa dari sayuran ini. Mulailah dari porsi kecil, coba metode olahan yang paling Anda sukai, dan biarkan tubuh Anda beradaptasi. Banyak orang yang sebelumnya tidak menyukai okra, akhirnya menjadikannya bagian penting dari pola makan sehari-hari setelah merasakan perubahannya. Okra adalah bukti bahwa solusi terbaik sering datang dari alam. Dalam tubuh kecilnya, ia membawa kemampuan besar untuk membantu Anda mengelola diabetes dengan cara yang sederhana dan alami. Ia tidak hanya memperlambat penyerapan gula, tapi juga memperkuat sistem tubuh Anda dari dalam. Dengan rutin memasukkan okra ke dalam menu harian, Anda memberi tubuh kesempatan untuk sembuh, menyeimbang, dan berkembang lebih sehat dari hari ke hari. Sekarang Anda sudah mengetahui 7 jenis sayuran luar biasa yang terbukti secara ilmiah mampu membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Mulai dari bayam yang kaya magnesium dan serat, paprika dengan vitamin C yang memperkuat pankreas, pare dengan senyawa mirip insulin, kecambah brokoli penuh sulforafan, kembang kol pengganti karbohidrat cerdas, asparagus yang merangsang produksi insulin, hingga okra yang memperlambat penyerapan glukosa. Semua adalah pilihan alami yang bisa Anda masukkan ke dalam pola makan harian Anda mulai hari ini. Pertanyaannya sekarang adalah, dari 7 sayuran ini, mana yang sudah sering Anda konsumsi dan mana yang baru pertama kali Anda dengar? Apakah Anda sudah rutin memasukkan bayam ke dalam smoothie pagi? Atau mungkin Anda adalah penggemar paprika yang suka menambahkannya ke salad? Pernahkah Anda mencoba pare atau bahkan menanam kecambah brokoli di rumah? Atau justru ini adalah pertama kalinya Anda tahu bahwa okra bisa menjadi penstabil gula darah alami? Kami ingin mendengar cerita Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Setiap cerita Anda bisa menginspirasi orang lain yang sedang dalam perjalanan yang sama. Berjuang untuk mengelola diabetes dan hidup lebih sehat. Siapa tahu, satu tips sederhana dari Anda bisa menjadi titik awal perubahan besar bagi seseorang di luar sana. Dan jika Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda kenal sedang berjuang mengendalikan gula darah mereka. Bisa jadi video ini adalah informasi yang mereka butuhkan untuk memulai perjalanan kesehatan yang lebih baik. Kami juga punya kabar gembira untuk Anda. Tim kami sedang menyiapkan panduan rencana makan selama 7 hari khusus untuk penderita diabetes. Panduan ini akan berisi berbagai resep lezat dan mudah diterapkan dengan menggunakan 7 sayuran super yang sudah kita bahas hari ini. Tapi kami butuh dukungan dari Anda. Jika video ini mendapatkan cukup banyak like dan komentar positif, kami akan segera membagikan panduan tersebut secara gratis. Jadi, pastikan Anda memberikan like pada video ini sekarang juga. Tulis komentar Anda dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi.
Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi terbaru dari kami seputar tips kesehatan, nutrisi, dan manajemen diabetes secara alami dan praktis. Ingatlah satu hal penting. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, seperti memilih camilan sayur daripada makanan olahan, atau menambahkan segenggam bayam ke dalam smoothie pagi Anda, bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Jangan remehkan kekuatan kebiasaan sehat yang dilakukan secara konsisten. Makanan bukan hanya sekadar sumber kalori atau pengisi perut. Makanan adalah alat yang sangat kuat yang mampu memperbaiki, memperkuat, dan bahkan menyembuhkan tubuh kita jika kita memilihnya dengan bijak. Dan 7 sayuran yang Anda pelajari hari ini adalah bukti bahwa solusi terbaik sering datang dari alam. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami harap Anda merasa lebih bersemangat dan lebih percaya diri untuk mengambil langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kami akan membahas lebih dalam tentang makanan, kebiasaan, dan strategi efektif lainnya untuk membantu Anda mengelola diabetes secara alami dan berkelanjutan. Jaga kesehatan Anda, tetap aktif bergerak, makan dengan bijak, dan selalu percaya bahwa Anda mampu. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih sehat dimulai hari ini.